Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septiani Revana Putri dari kelas 10 MIPA 3. Ingin mempresentasikan bab 3 tentang virus. Berikut peta konsep virus. Yang pertama, ciri-ciri virus. Virus bukan merupakan tumbuhan, hewan, atau bakteri. Virus merupakan partikel berukuran sangat kecil dibandingkan dengan bakteri. Virus berukuran antara 10 hingga 400 ml. Virus hanya dapat diamati dengan mikroskop elektron. Virus disebut sebagai peralihan antara benda mati dan makhluk hidup yang memiliki sifat benda mati, yaitu dapat dikristalkan dan tidak berprotoplasma. Virus juga memiliki sifat makhluk hidup, yaitu mampu berkembang biak dan mempunyai asam nukleat. Klasifikasi dan penamaan virus telah dirintis sejak 1966 oleh International Committee on Taxonomy of Viruses dan terpisah dari klasifikasi makhluk hidup. Taksonomi virus terdiri atas 4 tingkatan, yaitu ordo, familia, genus, dan spesies. Secara garis besar berdasarkan asam nukleat yang dikandungnya, virus dibedakan menjadi 2, yaitu kelompok virus DNA dan virus RNA. Berikut yang termaksud kelompok virus DNA dan kelompok virus RNA. Asam nukleat virus dikelilingi oleh selubung protein yang disebut kapsid. Beberapa jenis virus juga mempunyai selubung lipoprotein yang berupa bahan dari lemak dan protein dalam bentuk yang tidak aktif atau di luar sel inangnya. Sebuah partikel virus disebut viroid. Viroid atau disebut juga benda seperti virus adalah pembawa penyakit patogen yang hanya mengandung asam nukleat dan tidak mempunyai selubung protein. Beberapa partikel lain seperti virus disebut prion. Prion disusun oleh bahan utama yang berupa gabungan atau integrasi antara molekul asam nukleat dan protein. Virus dapat bertahan hidup di luar sel inangnya, tetapi dapat berkembang biak dalam sel inang tertentu. Virus tidak dapat mensintesis protein karena mempunyai ribosom yang berperan sebagai mesin pembentuk protein. Virus tidak dapat menghasilkan atau menyimpan energi dalam bentuk ATP atau adenosine trifosfat. Kedua, reproduksi virus yang terdiri dari daur litik dan daur lisogenetik. Pada daur litik, partikel-partikel virus yang baru dikeluarkan dari sel inang melalui proses lisis. Lisis adalah pecahnya membran sel inang dan keluarnya sitoplasma. Proses lisis menyebabkan sel inang mati dengan cepat. Bakteriofag T4 disebut virulen yang bersifat mematikan. Daur litik meliputi beberapa fase, yaitu adsorpsi, penetrasi, replikasi, perakitan, dan lisis. Pada daur lisogenetik, materi genetik virus bergabung dengan materi genetik sel inang. Ketika sel inang membelah, materi genetik virus juga mengganda dan diturunkan pada keturunannya. Pengaruh dari luar dan sinyal dari materi genetik kemungkinan menyebabkan materi genetik virus berada di bawah pengaruh materi genetik sel inang. Karena materi genetik virus dilindungi oleh selubung protein dan tidak dapat menjalankan sendiri proses biokimiawinya, virus dapat hidup lama di dalam sel inang. Ketiga, kasus-kasus penyakit yang disebabkan oleh virus. Ada kasus penyakit HIV, demam berdarah, dan polio. Kasus penyakit virus mematikan yang saat ini sangat ditakuti oleh manusia adalah AIDS, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Beberapa virus dapat hidup dalam materi genetik sel inang selama beberapa tahun sebelum berkembang biak. Sebagai contohnya, orang yang terinfeksi HIV dapat hidup tanpa menunjukkan gejala-gejala terkena AIDS, namun dapat menularkan virus penyebab AIDS itu ke orang lain. Keempat, peran virus dalam kehidupan. Kerugian yang disebabkan oleh virus. Virus penyebab penyakit pada manusia. Yang pertama ada herpes virus, varicella, kedua virus polio, ketiga virus influenza,
keempat virus morbili, kelima virus rabies, keenam virus H5N1, ketujuh paramisovirus atau virus parotitis, kedelapan HIV, kesembilan virus dengue, kesepuluh virus H1N1. B. Virus penyebab penyakit pada hewan. 1. Virus rabies, 2. Virus MCD atau Newcastle disease, ketiga virus FMD atau food and mouth disease, keempat virus cowpox. C. Virus penyebab penyakit pada tumbuhan. Yang ke-1 virus mosaik, kedua citrus dan plum degeneratif, ketiga virus trugo, keempat potato yellow mosaic virus, dan yang kelima beans yellow mosaic virus. Manfaat yang diperoleh dari virus. Virus dapat dimanfaatkan dalam bidang medis untuk mengukur dosis radiasi dan untuk membasmi hama tanaman. Beberapa penggunaan virus untuk medis antara lain bakteri yang mengandung Provox bermanfaat untuk pengobatan berbagai macam penyakit. B. Untuk membuat interferon atau suatu protein untuk menghambat replikasi virus dari virus melalui teknik rekayasa genetika. C. Membuat vaksin penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan tetapi daya antigenitasnya tetap. D. Untuk membuat peta kromosom. Dalam bidang pertanian, virus dapat digunakan sebagai biopestisida untuk mengurangi penyebaran hama tanaman budidaya. Contohnya, Bacillovirus sp. Kelima, partisipasi remaja dalam penanggulangan persebaran virus dapat berupa karya seperti lagu, poster, cerita, komik, dan puisi. Sebagai generasi muda atau remaja, sudah seharusnya turut berpartisipasi dalam menanggulangi persebaran virus, misalnya virus HIV, virus flu burung, dan virus cacar. Berikut ini merupakan contoh untuk partisipasi remaja dalam penanggulangan persebaran virus. 1. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. 2. Bergaya hidup sehat dengan makan makanan bergizi. 3. Tidak menggunakan narkoba. 4. Melakukan vaksinasi. Dan 5. Memberikan perlakuan yang benar kepada penderita penyakit yang disebabkan oleh virus. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dalam penulisan maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.